Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah pemirsa, kali ini saya akan berbagi cerita misteri yang pas saya mengalami di hari Jumat Kliwon. Ada apa sebenarnya misteri di Jumat Kliwon? Setiap saya mendapatkan kejadian-kejadian yang misteri, yaitu rata-rata di hari Jumat, dan kebanyakan di hari Jumat Kliwonnya. Jadi yang pernah saya alami di waktu itu, saya sedang melakukan puasa ya, dengan izin Allah, karena Allah dengan berkah sholat di waktu subuh, selama saya tidak keluar rumah di waktu itu, puasa yang saya jalani, saya dijumpai ya, Nabiullah dalam mimpi saya, atau mungkin saya terbawa dalam alam dimensi lain. Saya merasakan sendiri dan saya menjumpai di situ, dan saya bersalaman, dan disitulah saya dapat pengalaman perihal-perihal saya menjumpai, dan saya masuk ke dalam alam dimensi lain, yaitu saya bersalaman tapi tidak terasa seperti umumnya manusia ya, tidak ada tulangnya, tangannya tidak ada tulangnya. Jadi saya di situ saya merasakan keberkahan dari surat Al-Fatihah yang saya pas waktu itu menjalani puasa istiqomah, tidak keluar rumah, karena sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Ibrahim. Dan disitulah, karena seberat-berat puasa itu puasanya Nabi Ibrahim, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud ya, karena semasa hidupnya puasa satu hari, puasa seharinya tidak puasa sampai akhir hayat. Tapi kalau puasa Nabi Ibrahim itu semuanya puasa, mata, telinga, hidung, mulut, jadi anggota badan itu semuanya berpuasa. Jadi seberat-berat puasa adalah puasa Nabi Ibrahim. Dengan keberkahan kalimat surat Al-Fatihah, saya istiqomah. Setiap habis sholat subuh saya bacakan, saya zikirkan. Alhamdulillah dengan berkahnya surat Al-Fatihah, yaitu saya didatangi dalam perjalanan misteri saya, kalau dibilang mimpi, tapi saya merasakan sampai kebangun. Jadi sampai terasa sampai kebangun, karena saya ditiup oleh beliau ya, dan dibacakan doa oleh beliau, dan ditiup sampai terasa sampai kebangun saya. Jadi pas saya didoain beliau ya, kalau saya sebutkan nama Nabiullah itu kan bisa menjadi fitnah. Jadi lebih baik saya dijumpai dan pernah mengalami sendiri misteri itu. Jadi seperti itu ya pemirsa, karena keterangannya seperti itu ya. Kebenaran hanya milik Allah, karena tidak ada manusia yang tidak mungkin karena kehendak Allah. Jadi pengalaman misteri saya seperti itu, saya didoain oleh beliau, dan di situ saya dengan izin Allah, karena Allah ditiup di muka saya dan dibacakan doa-doa, itu terasa tersetrum sampai mata saya itu pas kebangun itu tidak bisa dipejamkan, jadi melek sampai 1 jam lamanya pas saya menjalani puasa itu. Saya tidak keluar rumah. Pas saya keluar rumah itu pas dikala waktu sholat Jumat yang kena cahaya matahari. Selain hari Jumat saya tidak kena cahaya. Jadi di kamar ya, di kamar
hanya keluar saat ambil air wudhu, hanya keluar saat ambil air wudhu. Disitulah perjalanan misteri saya selama setengah bulan lamanya saya berpuasa, tidak keluar rumah. Jadi keluar rumah di saat saya sholat Jumat, jadi baru terkena cahaya matahari. Setelah pulang saya masuk lagi ke kamar khusus ya, yang untuk berpuasa atau sikiran. Jadi seperti itu pemirsa, perjalanan hidup misteri yang pernah saya alami. Untuk cerita-cerita misteri berikutnya masih banyak yang saya alami. Jadi untuk kali ini kiranya cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.